Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar semua pekerjaan kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah kita berdoa, semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti semua pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, materi yang ibu ajarkan sekarang yaitu Indonesia pada era. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi yang berjudul Indonesia pada era globalisasi, di mana Indonesia pada era globalisasi tersebut terdapat 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu globalisasi, terdiri atas pengertian globalisasi dan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai materi tentang dampak globalisasi, yang mana terdiri atas pengaruh apa saja yang akan terjadi pada masyarakat setempat mengenai globalisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu peran Indonesia dalam globalisasi tersebut, di mana terdapat beberapa bidang, misal contohnya bidang sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Dan kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu mengenai globalisasi. Baiklah, kita masuk ke pengertian globalisasi. Apakah anak-anak ibu mengetahui apa itu globalisasi? Tidak. Baiklah, untuk sekarang ini ibu akan memberitahu apa itu pengertian globalisasi. Globalisasi itu terdapat 2 kata, yaitu global dan isasi. Globalisasi termasuk kata yang sangat populer dan sangat terkenal pada saat sekarang ini. Global itu berarti mendunia. Jadi global itu sangat mencakup seluruh dunia, apapun yang terjadi di dunia ini. Dan isasi adalah proses atau tindakan atau tahap-tahap yang terjadi pada dunia. Jadi globalisasi tersebut adalah suatu proses, tindakan atau kegiatan yang mencakup seluruh dunia, baik itu keadaan alam atau sosial budaya yang terjadi pada dunia. Globalisasi juga termasuk proses atau kegiatan di mana setiap orang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan melalui media massa seperti radio, surat kabar, majalah, ataupun televisi dan komputer. Kita masuk kepada dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat, di mana globalisasi ini memiliki dampak yang sangat berpotensi dalam kehidupan masyarakat, di mana setiap masyarakat pasti memiliki dan mempunyai beberapa globalisasi yang dapat digunakan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari atau mempermudah kegiatannya. Apakah Anda tahu apa dampak yang ada dalam kehidupan masyarakat dari globalisasi tersebut? Ya, benar, seperti handphone, televisi, dan yang lain-lainnya. Di mana televisi sekarang bisa dikatakan bukan barang yang mewah, bukan? Apakah anak-anak ibu memiliki televisi di rumahnya? Tentu pasti ada, kan? Jadi televisi itu termasuk hal yang biasa setiap rumah tangga memilikinya, di mana televisi digunakan juga untuk mendapatkan informasi, mendengarkan berita, mendengarkan musik, atau bisa jadi untuk hiburan bagi anak-anak ibu di rumah di waktu libur. Misalnya hari Minggu anak-anak ibu libur sekolah lalu mencari hiburan dengan bermain bersama teman-teman atau menonton televisi di rumahnya, kan? Selanjutnya yaitu telepon. Zaman dulu bisa dikatakan telepon tersebut suatu barang yang sangat mahal, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Tetapi
Sekarang anak-anak ibu pasti memiliki telepon di rumahnya kan? Ya, walaupun itu bukan telepon anak-anak ibu sendiri, tetapi setidaknya orang tua anak-anak ibu pasti memiliki telepon. Jadi, telepon itu termasuk dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, di mana telepon juga memiliki banyak manfaatnya, yaitu dengan mencari informasi dari dunia maya atau media sosial. Yang kedua, bisa untuk memberi kabar kepada keluarganya yang jauh, misalnya di luar pulau, di luar negeri, atau dimanapun. Yang ketiga yaitu komputer. Apakah anak-anak ibu memiliki komputer di rumahnya? Ada sebagian yang memiliki komputer ataupun laptop. Ya baik, karena pada zaman sekarang komputer itu bisa dikatakan untuk hal yang semestinya harus ada minimal satu dalam setiap rumah, karena komputer itu dapat mempermudah pekerjaan kita atau pekerjaan orang tua anak-anak ibu untuk bisa mengetik, mencetak, atau mencari-cari bahan yang tidak bisa dilihat melalui handphone, dan juga bisa mengirim data yang mencakup lebih besar melalui komputer tersebut. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai dampak globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan perilaku masyarakat, di mana globalisasi ini dapat mempengaruhi dan merusak perilaku masyarakat. Yang pertama yaitu gaya hidup, di mana globalisasi ini berdampak pada gaya hidup kita, yaitu di mana memiliki beberapa dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi ini terhadap gaya hidup kita. Di mana dampak negatif yang dapat kita ambil dari globalisasi terhadap gaya hidup kita, yaitu di mana banyak dari semua orang mengikuti tren-tren atau mengikuti melihat tayang-tayangan di sinetron dan mencontohnya atau menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang kedua yaitu transportasi, di mana sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu transportasi dapat mempermudah anak-anak Ibu untuk pergi ke sekolah, meskipun jarak anak-anak Ibu dari rumah ke sekolah itu sangat jauh, tetapi melalui transportasi anak-anak ibu bisa menempuh waktu lebih cepat dibandingkan melalui jalan kaki dengan pergi ke sekolahnya. Dan yang ketiga yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan tidak mengenal waktu dan tempatnya, karena kita bisa berkomunikasi dengan orang lain kapan saja dan di mana saja. Dan ada juga dampak negatif yang dimiliki dari komunikasi tersebut, yaitu pemborosan, di mana komunikasi itu dapat membuat kita boros atas energi, uang, atau hal sebagainya. Dan yang keempat yaitu pakaian, di mana globalisasi ini dapat memberikan pengaruh terhadap pakaian yang anak-anak ibu pakai. Misalnya dampak positifnya yaitu bisa kita katakan yaitu memiliki banyak motif, model, atau corak yang dapat kita gunakan atau kita beli. Misalnya anak-anak ibu saat lebaran pengen beli baju bermotif ini, warna ini, maka dari pakaian itulah globalisasi dapat mempengaruhi anak-anak ibu dari pakaian, karena membawa anak-anak ibu untuk ingin membeli pakaian tersebut. Tetapi juga ada dampak negatif dari pakaian tersebut, di mana globalisasi ini merusak pakaian, di mana anak-anak ibu yang semestinya memakai pakaian yang tertutup, sopan, dan longgar, tetapi dengan melihat media lain atau mencontoh dari handphonenya, maka globalisasi itu dapat merusak cara berpakaian anak ibu. Selanjutnya yaitu makanan, di mana makanan ini juga dipengaruhi oleh globalisasi. Dulunya makanan ini lebih sering dimakan atau dibuat atau
juga dikelola dengan baik dengan bahan-bahan yang lebih tradisional dan mudah dijumpai dan juga terjamin kesehatannya. Dan dampak positif dari makanan tersebut yaitu anak-anak ibu dapat mengetahui berbagai banyak macam makanan baik dari itu dari provinsi, kota, negara dan lain-lainnya. Tetapi dampak negatifnya juga dapat mempengaruhi anak-anak ibu. Misalnya anak-anak ibu sering berbelanja makanan siap saji yang dimana itu kesehatannya bisa dikatakan kurang terjamin. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dan tradisi, di mana globalisasi ini dapat mempengaruhi nilai-nilai yang kita miliki dan tradisi yang kita miliki, di mana anak-anak ibu dapat merusak tradisi yang sudah dimilikinya dengan globalisasi yang ada. Contohnya anak-anak ibu banyak memiliki kurang sopan santun terhadap orang tua, tidak menghargai orang tua, temannya, kakaknya atau adik-adiknya maupun teman sebayanya. Itulah yang membuat globalisasi dapat merusak nilai-nilai dan tradisi yang dimiliki oleh anak-anak ibu. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Dampak globalisasi ini secara keseluruhan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Globalisasi dapat membawa dampak positif dan negatif. Yang pertama yaitu memperkaya unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu mau tanya pada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu sudah mengerti dengan handphone atau budaya yang dimiliki sekarang atau hal-hal yang bisa dikatakan viral atau terkenal sekarang? Apakah anak-anak mengetahuinya? Tahu ya, itu tuh termasuk dampak positif dari globalisasi. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu dapat menggunakan dampak positif tersebut dengan hal yang baik-baik dan tidak merusaknya. Yaitu ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai dan tradisi lama, yang dimana ibu katakan anak-anak ibu sekarang sudah banyak mengetahui hal yang terkenal dan viral, bukan? Iya kan? Ya, yaitu itu termasuk jika anak-anak melakukannya atau memperdalam hal yang membuat anak-anak berpengaruh dan menghilangkan nilai-nilai, itu sebaiknya jangan dilakukan. Kalau ingin mencoba, sekedar mencoba saja, tetapi tidak untuk diterapkan atau ditetapkan dalam setiap hal yang anak-anak lakukan. Selanjutnya yaitu mempengaruhi tingkah laku yang cenderung negatif, seperti anak-anak ibu ikut tawuran, ikut demo, atau perampokan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu mempengaruhi gaya hidup, di mana anak-anak ibu lebih cenderung mengikuti hal-hal atau gaya-gaya hidup yang mewah, sedangkan orang tuanya susah payah mencari uang untuk melanjutkan sekolah anak-anak ibu. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu peran Indonesia dalam globalisasi, di mana ada 5 bidang dalam peran Indonesia dalam berglobalisasi ini. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini bisa dikatakan sebagai sumber atau suatu kegiatan perdagangan dan memproduksi, di mana banyak pabrik-pabrik yang ada di Indonesia dan digunakan sebagai untuk jual beli, di mana anak-anak ibu misalnya ingin membeli baju ini tetapi tidak ada di kota anak-anak ibu, lalu memesannya melalui komunikasi dan memesan pakaian yang ada di luar yang Anda inginkan. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya, bisa dikatakan di bidang sosial dan budaya ini satu kesatuan, karena di mana globalisasi ini dapat memberikan pengaruh terhadap kesosialan atau pedulinya setiap anggota atau masyarakat dalam berglobalisasi ini, dan
melanjutkan atau bisa juga merusak budaya yang sudah kita miliki sejak dulu hanya dengan meniru atau menginginkan hal yang baru terhadap atau yang dilihat dari globalisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu di bidang politik dan keamanan. Globalisasi ini juga banyak memiliki pengaruh terhadap politik dan keamanan, di mana dalam berpolitik orang banyak tidak jujur atau tidak memiliki sikap yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dimilikinya. Contohnya, anak-anak ibu tahu? Benar, yaitu contohnya misalnya ke korupsi, perampokan, atau bisa juga mencaci atau menghina. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Bisa dikatakan di bidang sosial dan budaya ini satu kesatuan karena di mana globalisasi ini dapat memberikan pengaruh terhadap kesosialan atau pedulinya setiap anggota atau masyarakat dalam berglobalisasi ini dan melanjutkan atau bisa juga merusak budaya yang sudah kita miliki sejak dulu hanya dengan meniru atau menginginkan hal yang baru terhadap atau yang dilihat dari globalisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu di bidang politik dan keamanan. Globalisasi ini juga banyak memiliki pengaruh terhadap politik dan keamanan, di mana dalam berpolitik orang banyak tidak jujur atau tidak memiliki sikap yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dimilikinya. Contohnya, anak-anak ibu tahu? Benar, yaitu contohnya misalnya ke korupsi, perampokan, atau bisa juga mencaci atau menghina satu sama lain di atas namakan antar politik karena itu tidak baik dilakukan karena merusak sikap yang kita miliki hanya karena ingin menang dalam berpolitik. Yang selanjutnya yaitu pada lingkungan hidup. Di lingkungan hidup juga globalisasi memiliki pengaruh karena tidak semua orang memiliki lingkungan hidup yang ramah, tentram, ataupun sebaliknya. Karena dengan globalisasi ini dapat merusak lingkungan hidup anak-anak atau lingkungan hidup teman-teman yang lainnya karena globalisasi bisa jadi seperti bertengkar karena rebutan ini, rebutan itu atau hal sebagainya. Itulah materi yang dapat Ibu terangkan pada hari ini. Sebelum waktu kita habis, Ibu akan memberi anak-anak Ibu mengenai latihan soal tentang 3 materi yang sudah kita pelajari hari. Baik, untuk pertama kita memasuki latihan soal pada soal globalisasi, pada materi globalisasi. Yaitu soalnya globalisasi berasal dari kata globe atau global yang berarti, apakah anak-anak ibu tahu? Yang A wilayah, yang B dunia, yang C samudra, dan yang D benua. Apakah anak-anak ibu tahu apa arti dari kata globe atau global? Ya, benar sekali, yaitu dunia. Jadi global itu tuh yaitu dunia atau mendunia atau mencakup seluruh yang ada di dunia ini. Dan bagi anak-anak ibu yang jawabannya salah, semoga materi berikutnya lebih dipahami dan lebih menyimak apa yang ibu katakan. Lanjut contoh soal pada materi kedua yaitu dampak globalisasi. Berikut ini adalah beberapa perubahan perilaku sebagai dampak globalisasi, kecuali di mana yang sudah Ibu jelaskan tadi ada beberapa dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat atau kehidupan anak-anak Ibu dari globalisasi tersebut. Yang A, munculnya warung internet, dan yang B, komunikasi melalui handphone, C, senang memakai celana jeans, dan D, hidup bertetangga menjadi lebih akrab. Apakah anak-anak ibu mengetahuinya? Apa ya jawaban yang benar?
Komunikasi melalui handphone. Salah, yaitu kan udah Ibu kasih soalnya, yaitu kecuali komunikasi melalui handphone itu termasuk dampak yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jawaban yang benarnya yaitu D, hidup bertetangga menjadi lebih akrab, karena hidup bertetangga tidak mempengaruhi atau tidak menggunakan komunikasi atau globalisasi apapun untuk melakukan ngobrol atau bicara dengan lebih akrab. Dan kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu peran Indonesia dengan yaitu soalnya dengan pesatnya alat komunikasi dan transportasi mempermudah untuk melakukan promosi terhadap tradisi yang dimiliki. Hal tersebut mendorong masyarakat ingin ke luar negeri dan berkunjung ke Indonesia. Ini termasuk ke dalam peran Indonesia di bidang. Apakah anak-anak tahu jawabannya yang benar apa? Yang A yaitu politik, yang B budaya, yang C sosial, dan yang D ekonomi. Apakah anak-anak Ibu mengetahui jawaban yang benar? Ada yang jawab B? Ada yang jawab A juga? Baik, jika jawaban A yaitu jawaban yang salah, tetapi jangan sedih bagi anak-anak Ibu yang jawabannya salah. Dan yang benarnya yaitu yang B, yaitu budaya, karena globalisasi dalam bidang budaya dapat memberikan pengaruh yang baik juga dan dapat juga memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat, di mana dalam soal tersebut globalisasi yang berbentuk transportasi atau komunikasi dapat mempermudah dan melakukan promosi terhadap tradisi yang dimilikinya, yaitu kebudayaan atau nilai-nilai yang dimiliki dari kita, dan bagi negara luar yang ingin mengetahui apa sih kebudayaan yang kita miliki dan tradisi yang kita miliki, dan kita juga dapat melihat apa kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara lain. Baiklah, di penghujung waktu pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyimak, memahami, dan mendengar materi yang sudah Ibu ajarkan dengan baik, dengan sopan, dan tidak banyak ngobrol antar temannya yang lain. Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini bagi anak-anak Ibu. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu harapkan anak-anak bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita pulang ke rumah atau anak-anak Ibu kembali ke rumahnya, sebelum itu duduk dengan rapi dan berdoa dan bersyukur untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diamalkan dengan baik dan diterima di dalam hati dan pikiran kita, dan juga dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur mulai, bersyukur selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.